pengarahan sekaligus penutupan Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau SLDPR secara resmi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Kepada Bapak August Melas kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Salam dari Bapak Ketua, saya biasanya panggil Mas Hasyim Asyari, ya Bapak Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asyari, dan sekaligus Ibu Betty Epsilon Idrus yang kebetulan di hari yang sama pagi ini ada dua acara yang berbeda. Nah, bertepatan juga untuk persiapan kami dalam rangka rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 yang direncanakan dilangsungkan siang nanti pukul 14. Baik, salam hormat buat teman-teman semua. Jadi saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam integritas 24 jam. Saya kira saya ingin menyapa terkhusus jajaran KPU Provinsi Riau yang saya hormati, Ketua KPU Riau, Pak Ilham Muhammad Yasir, anggota KPU Riau, saya biasa panggilnya Mas Nugi, jadi tapi oke lah, Mas Nugroho Noto Susanto, Pak Abdul Rahman, Pak Joni Suhaidi, dan Pak Firdaus. Terima kasih untuk acara pagi ini, yang sebenarnya ini bagian dari proses panjang yang sudah dilangsungkan sejak akhir tahun 2021, dan itu kemudian secara konsisten dilakukan sampai dengan jadwal yang tertera Maret 2022, meskipun kita tutup di bulan Juli 2022. Saya kira kerja-kerja panjang ini yang tadi juga sempat dinyatakan oleh Ketua, ini non-budgeter atau istilahnya inisiatif atau prakarsa dari KPU Provinsi Riau, menurut saya ini sangat luar biasa. Saya juga ingin menyapa Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, kemudian Panitia Sekolah Literasi Demokrasi Riau, Sekretaris KPU Provinsi Riau dan juga Sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, serta 240 peserta Sekolah Literasi Demokrasi Riau yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pertama-tama atas nama pribadi maupun lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, saya berkewajiban untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU Provinsi Riau, dalam hal ini khusus untuk Divisi Sosialisasi, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat atas inisiatifnya menggagas Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau. Nah, program ini atau inisiatif ini sebenarnya selaras dengan apa yang sedang kami di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembangkan dalam bingkai besar sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan ke depan. Setidaknya ada dua komponen pokok yang saat ini justru sangat selaras, dan ini bagian penting dari sumbangan untuk meyakinkan pada pihak lain bahwa program KPU ini akan berjalan baik dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024. Misalnya, KPU berkeinginan menjadikan lembaga beserta segala programnya, terutama di divisi partisipasi pemilih, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, itu menjadi pusat pengetahuan dan pertukaran pengalaman belajar. Saya kira Sekolah Literasi Demokrasi Riau akan memberikan banyak sumbangan, dan kami di tingkat nasional akan belajar banyak, misalnya terkait dengan bagaimana silabus ataupun modul, bagaimana kemudian materi ataupun substansi yang kemudian dibagikan, di-sharingkan, dipertukarkan, didiskusikan
dalam sekian kali tatap muka meskipun dilakukan secara virtual. Termasuk kami juga pasti bisa mendapatkan insight penting terkait dengan bagaimana metode pembelajaran yang dipergunakan dan bagaimana nanti pengembangannya ke depan. Saya kira inisiatif ini, prakarsa yang berasal dari Riau, harapannya kalau teman-teman di kajian-kajian kepemiluan itu ada satu teori yang disebutnya contagion effect atau efek yang menular. Biasanya gini, apakah itu kolega kita atau anggaplah partner ataupun lawan kita, itu biasanya dalam konteks pemilu itu saling mengawasi gitu. Mengawasinya itu dalam konteks yang baik. Misalnya apa yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak yang kita awasi dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan itu menghasilkan hal yang baik, maka akan menjadi motivasi pada pihak-pihak lain untuk juga dalam tanda kutip coba selaras atau juga meningkatkan kreativitas yang sama. Saya kira apa yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Riau, menurut saya dalam konteks tertentu sebangun dengan contagion effect tadi. Jadi efek ini bisa menular, efek ini bisa ditiru, efek ini bisa direplikasi, efek ini bisa diduplikasi oleh provinsi-provinsi lain. Dan saya kira ini membuka ruang bagi sarana pertukaran segala ide, pengalaman baik, kisah sukses pada provinsi-provinsi lain. Nah, menurut saya sumbangsih dari program yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Riau, menurut saya luar biasa. Termasuk bukan saja di antar provinsi ataupun kemudian kabupaten kota bisa belajar bagaimana kemudian prakarsa-prakarsa yang terlembaga semacam ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Tetapi kami juga yang di KPU RI itu juga bisa melihat nanti dalam konteks penajaman program, penajaman tema besar, dan kemudian adjustment sedemikian rupa terhadap penyesuaian-penyesuaian terkait dengan konteks dan dinamika itu pasti akan mendapatkan asupan yang sangat banyak dari program-program sejenis, nah khususnya yang pagi ini diinisiasi oleh KPU Provinsi Riau. Termasuk ke depan, ini bisa jadi tidak sekedar pusat bagi pengetahuan dan pertukaran pengalaman ataupun sarana pembelajaran, tetapi juga ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi pusat kerjasama atau kolaborasi dengan para pihak. Karena ke depan kita tahu tantangan 2024 akan kompleks, oleh karena itu tidak bisa, saya kira kita punya pemikiran yang sama, keyakinan yang sama, kita tidak bisa bergerak sendiri. Mungkin akan misalnya ide-ide atau inisiatif yang saat ini sedang dilakukan di Provinsi Riau, itu kemudian akan diselaraskan dengan program-program di tingkat nasional, dan ini nanti harapannya bisa dipertukarkan dengan pihak-pihak lain sebagai sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas program-program agar bisa dilaksanakan semakin terlembaga. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita anggap misalnya ini sebuah langkah penting, dan saya juga mengamini itu, harus ditegaskan, ini sebuah langkah penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Tidak sekedar menggunakan hak pilihnya, jadi tidak sekedar sebagai objek dalam konteks pemilu, tetapi lebih dari itu, turut berpartisipasi untuk hampir semua peran yang bisa dibuka ruangnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024. Termasuk momen-momen yang mungkin akan segera kita hadapi, misalnya dalam konteks rekrutmen penyelenggara. Misalnya di Oktober nanti kita dihadapkan pada kebutuhan untuk pembentukan badan ad hoc, nanti di 2023 atau 2024 itu secara bergelombang untuk pengisian KPU provinsi dan kabupaten kota. Tetapi juga kalau mimpi jangan dibatasi di level itu saja, bisa jadi program Sekolah Literasi dan Demokrasi Perempuan Riau, Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau ini bisa menjadi embrio yang bisa menampilkan
para peserta pada kancah-kancah yang lebih tinggi lagi. Bahkan bila perlu, SLDPR ini bukan lagi jadi program eksklusif Riau, tetapi jadi program nasional. Nah, saya kira peluang itu sangat besar, termasuk para pesertanya. Mungkin suatu saat akan menggantikan posisi saya di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Itu juga tidak menutup peluangnya. Atau di tempat-tempat lain di mana peran-peran dari perempuan itu menjadi signifikan dan menjadi kunci penting bagi kemajuan maupun pelembagaan dari demokrasi Indonesia ke depan. Bagian yang paling penting juga kita harus lihat posisi ini sebagai bentuk partisipasi yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menopang pelestarian tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis melalui pemilu. Langkah yang progresif di tengah segala keterbatasan ini sekali lagi layak, bahkan sangat layak untuk diberikan apresiasi. Kalau misalnya berdasarkan data ya yang tersedia memang mungkin porsi perempuan dalam keterlibatannya misalnya di Riau sebagai penyelenggara baik itu yang di tingkat ad hoc sampai di tingkat provinsi mungkin belum terlalu besar, tetapi saya kira apa yang sedang dikembangkan ini setidaknya membuka ruang dan membuka peluang untuk ke depan dalam konteks rekrutmen ataupun kebutuhan-kebutuhan lain dalam penyelenggaraan pemilu 2024, apakah itu di kabupaten kota ataupun di provinsi, tidak lagi kita akan berkutat pada perdebatan layak atau tidak layak. Saya kira SLDPR ini menyediakan satu benchmark bahwa ke depan dalam konteks rekrutmen kita tidak akan berdebat lagi urusan merekrut calon penyelenggara dari sisi jenis kelamin. Menurut saya di situ karena sudah dipersiapkan. Bapak Ibu sekalian, saya kira benchmark yang sedang disusun oleh Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau ini juga bisa sekaligus dapat menjadi jembatan yang memperpendek senjang antara penyelenggara pemilu, laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu sekalian, salah satu isu strategis terkait dengan sosialisasi dan partisipasi masyarakat adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah desain pemilu inklusif atau pemilu yang bisa melibatkan banyak pihak tanpa meninggalkan siapapun, termasuk dia perempuan. Gagasan ini bisa menjadi tolak ukur bagi jajaran KPU provinsi yang lain. Dan ini saya kira sangat layak juga dijadikan sebagai komitmen kebijakan di tingkat nasional oleh kami di KPU RI. Di samping itu, tolak ukur ini juga menjadi oase yang menyegarkan terkait dengan KPU Provinsi Riau dan jajarannya di tengah situasi kondisi dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi kita bisa lihat tetap mampu mengambil peran dan inisiatif yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemilu dan pemilihan 2024. Saya kira dipilihnya Hari Ibu di Desember 2021 sebagai awalan pelaksanaan program ini juga sesuatu yang bukan kebetulan. Saya kira itu by design. Karena kita ternyata juga secara embedded ya, itu ada komitmen dan itu diperingati secara nasional. Dan saya kira awalan dari program ini yang dimulai di Desember 2021 itu memang sengaja didesain untuk membangkitkan awareness kita bersama terhadap pengelolaan negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa setiap pihak harus dilibatkan dalam bertanggung jawab mengelola pelestarian negara kita dan kemajuan bangsa kita ke depan. Terlebih lagi, slogan literasi demokrasi Perempuan Riau, perempuan berdaulat, demokrasi bermartabat, negara kuat. Tema ini mendukung pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Saya kira kurikulum yang saat ini sedang disusun
tentu saja berdasarkan kebutuhannya mampu menjawab kebutuhan akan peningkatan literasi kepemiluan kepada juga narasumber kegiatan yang juga dilibatkan yang sangat punya kompetensi dalam menyampaikan berbagai materi, khususnya narasumber perempuan yang melihat persoalan dari perspektif gender atau peran perempuan lagi dalam konteks konstruksi sosial, kehidupan sosial yang kemudian tidak dapat lagi dipilah dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Karena kehidupan sosial bukan kemudian sifat kodrati dari jenis kelamin. Di situ. Kehidupan sosial itu ya konstruksi sosial kita, di mana perempuan, laki, bahkan kelompok-kelompok lain itu juga sangat dibuka ruangnya untuk terlibat. Bapak Ibu yang berbahagia, menurut kami di KPU RI, Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau atau SLDPR masih berkorelasi dengan program pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, harus mendapatkan dukungan KPU RI untuk dilakukan di provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Saya kira dalam konteks sekarang untuk sembari menyusun perencanaan program yang juga sekarang sedang berjalan, saya akan coba untuk engage program ini, pengalaman baik ini ataupun kisah sukses dari Riau ini menjadi satu dimensi penting dalam konteks perencanaan program di KPU RI agar bisa diterapkan di banyak tempat. Kami juga berharap jika nanti ada rekrutmen penyelenggara pemilu mulai KPU provinsi, KPU kabupaten kota, sampai di tingkat ad hoc, setidaknya mereka bisa mengisi formasi kebutuhan-kebutuhan tersebut, bahkan menjadi KPU RI ke depan. Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau yang pertama kalinya digagas oleh KPU Provinsi Riau ini, jika dilakukan di 34 provinsi dan kabupaten kota, maka ada optimisme di KPU RI bahwa perempuan bisa berpartisipasi dan berperan aktif dalam pemilu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam integritas 24 jam. Nah, untuk menutup ini semua, karena tadi saya udah berapa kali itu mendengar pantun-pantun, ya akhirnya saya coba coret-coret. Mohon izin Mas Nugi dan Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan coret-coretan saya ini masih bisa klop lah dengan pantun, karena kalau udah pantun ini memang nggak ada yang bisa ngalahin urusannya Riau lah kira-kira gitu. Izinkan saya bacakan pantun yang saya coba susun. Bangun pagi, lepas begadang, rasa lelah tak segera lekan. Sambut sekolah literasi demokrasi perempuan Riau, terbayar tuntas segala risau. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Nanti kita buka ruang yang banyak untuk saling berdiskusi. Mungkin tidak di momen ini karena saya ada kebutuhan untuk geser dari kantor KPU, tetapi saya juga ini sekaligus komitmen saya. Mohon izin karena saya kebetulan korwil untuk Provinsi Riau, saya belum sempat atau belum bisa mengatur jadwal untuk langsung turun ke lapangan, walaupun saya pernah punya pengalaman ke Riau dan menurut saya Riau tempat yang sangat mengagumkan. Saya teringat waktu itu ya masakan Melayunya, kemudian saya sempat juga sambil diskusi dengan teman di minum kopi di selasar gedung perpustakaan provinsi kalau nggak salah. Itu menurut saya itu hal yang mengangankan. Nah, saya mohon maklum untuk beberapa waktu ini konsentrasi dalam rangka penyiapan perencanaan program, termasuk khususnya kami coba untuk pasca Rakornas kemarin, kami juga sudah lakukan raker di internal dan sekarang sedang dilakukan penyesuaian
perencanaan program dan nanti antar divisi saling lakukan penyesuaian timeline. Dari situ ketika kita tahu posisi ini kami harus di Jakarta, posisi ini misalnya kosong, itu percayalah saya akan segera prioritaskan untuk ke wilayah-wilayah yang saya posisinya sebagai Korwil, misalnya Riau, kemudian Jambi, Jawa Timur, NTT, Sulut. Nah, setelah itu mungkin ke wilayah-wilayah yang saya menjadi wakil koordinator wilayah. Saya kembalikan lagi ke panitia, sukses untuk teman-teman KPU Provinsi Riau, dan saya merasa sangat terhormat, terhormat dan sekaligus rugi sebenarnya, karena ternyata program ini sudah berjalan cukup panjang, sekian bulan, secara konsisten, dan kemudian menghadirkan banyak narasumber yang kompeten. Saya kira pasca penutupan ini, nanti kita coba atur waktu, Mas Nugi, untuk bicara tentang bagaimana kemudian modul, silabus, yang kemudian kita coba untuk kembangkan, karena kita tidak boleh berpuas diri, justru program ini, yang levelnya mungkin sekarang ini masih skalanya Riau, mungkin satu saat bisa jadi sarana pembelajaran bagi tempat lain, dan oleh karena itu, ya tentu KPU RI bertanggung jawab untuk mengemasnya menjadi satu program yang terintegrasi dengan program di tingkat nasional, agar program ini bisa naik ke level nasional, bahkan bila perlu regional. Saya kira di situ, saya akhiri sambutan saya. Selamat pagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Agus Melas yang telah menutup acara ini secara resmi. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat Bapak.